wasallam. Tuh, Allah yang perkasa, kata Juma, itu adalah Muhammad. Serius kau? Serius kamu? Berarti betul, kalian menyembah Nabi Muhammad. Itu Allah. Serius bang? Aku tanya dulu sama kalian, setuju nggak ini? Dia ini soalnya udah berkali-kali disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat karena keblunderan dia. Ya, yang jahat aja dikasihi. Tapi coba yang sebelah, kalau nggak seiman. Kalian tahu yang bikin Pak Ahok sampai masuk penjara gara-gara apa? Al-Maidah berapa itu? Nah, ya kan? Kenapa? Karena nggak boleh katanya yang nggak seagama jadi pemimpin. Coba lah, kalau kita justru disuruh menghormati pemerintah, ya kan? Karena pemerintah itu adalah pedangnya Allah dalam menegakkan keadilan. Oh itu, Oten kapan waras? Selalu waras. Kamu yang nggak waras. Oten itu sangat-sangat waras. Kenapa? Dia mengenal Tuhannya. Oh, ada kata yang lagi viral. Nggak tahu aku kata yang lagi viral. Apa ini? Aduh, si mata raja, janganlah pakai tulisan-tulisan kayak gitu. Nggak bisa baca aku. Yang di depan kau ini udah minus plus silinder lagi. Di mata aku ini udah dari tadi nih, entah cemana-mana. Pakai yang typingnya yang bagus-bagus aja. Gitu ya. Mungkin minum kencing hewan itu kali waras baginya. Astaga Tuhan. Nah, mungkin ya bagi mereka itu Pancasila itu dari Tuhan Yesus. Iyalah. Thank you bang. Kak, open diskusi dong. Nggak ada yang mau naik. Nggak ada yang berani naik. Karena kalau naik udah pasti ginjalnya retak. Di sini kalau nggak sampai patah kakinya nggak akan kuturunkan. Gitu soalnya. Jadi di sini sekali naik mati. Gitu. Makanya orang itu nggak ada yang mau naik. Pokoknya di sini kalau nggak keluar kecapnya 2 di sini 11. Ya kan? Iyalah, harus kayak gitu. Nggak berani kah baca Samuel 15 ayat 3? Cemana ceritanya nggak berani bang? Berani itu gimana? Baca kok nggak berani? Ya kan? Berani diskusi dengan Bang Juma? Takut aku bang kalau sama dia bang. Iya, soalnya mulutnya kayak comberan. Aku paling nggak suka dilemparin comberan muka aku. Di sini kalau diskusi ya minimal level profesor di Islam. Kalau dari agama kalian itu cuma S1, di sini TK. Ya. Jadi kalau aku yang cuma lulusan SMP kayak gini ya minimal profesor lah dari pihak kalian. Karena nggak sebanding. Gitu ya. Kalau otak pas-pasan jangan berani sama Bang Juma. Hah? Otak pas-pasan sama dia. Emang dia punya otak, Bang? Wah. Kita harus tunjukkan ya. Nah, nih ya. Gimana? Ini menurut kau berani nggak sama dia? Nih. Ya, dengerin ya. Juma. Kayak gimana, Bang? Kau setuju? Hah. Mana ya? Kata si Juma. Serius kok bang? Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Allah yang perkasa, kata Juma, itu adalah Muhammad. Serius kau? Serius kamu? Berarti betul, kalian menyembah Nabi Muhammad. Itu Allah. Serius bang? Aku tanya dulu sama kalian, setuju nggak ini? Dia ini soalnya udah berkali-kali disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat karena keblunderan dia. Orang cerdas ini. Serius? Lu kalau Tuhan punya Muhammad kata si Juma, ya ngapain kami lawan? Ini Juma bilang potong-potong, mau nggak dipotong tuh tetap kayak gitu. Oh, kau kira cuma dia yang ngomong kayak gitu? Banyak yang ngomong kayak gitu bang. Nih. Menyokong dan berpegang teguh dengan ajaran Syiah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah. Mana?
Kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama yang subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk bisa kita contoh, kita boleh ambil filem Piramli yang bertajuk Sarjan Hasan. Nah, itu. Jadi, cemana ini? Kalian sepakat dulu lah. Jadi, Allah kalian yang mana? Kalau Allah kalian yang Muhammad, ya ngapain lagi kami diskusi? Nggak bangkit dia. Betul nggak ini? Aku pun penasaran loh. Serius. Betul nggak ini? Pandai-pandai kalian lah. Iya kan? Ini. Oh, halo, Sofia. Iya, kakak. Iya, Selamat siang, silakan. Mau bertanya apa? iya. Kakak, Ya, halo. mau bertanya siapa kak? Boleh kak? Silakan, bertanya. Boleh kak? Iya, silakan. Anu kak, aku mau ditanya kak, di mana dikatakan Yesus itu Tuhan? Oh, di Israel sana, Bang. Ini bukan 2000 tahun yang lalu. Kita kan anu. Ya, di Israel sana kan kamu tanya di mana kan? Ya. Di Israel, kepada bangsa Israel dia mengatakan, "Aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku ada sebelum dunia ini ada." Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Yang dia yang selalu aku dengar utusan itu apa tuh kak? Dia diutus. Dia adalah Yang firman utusan. Allah. Iya, dia adalah Hah? firman Allah yang adalah Boleh Tuhan dikatakan? diutus ke dunia menjadi manusia. Gitu. Gimana? Oh, gitu. Iya. Oke kak, turun lagu kak, makasih ya. Siap. Biar disendakan. Oke. Tuhan kok diutus? Iyalah. Firmannya Tuhan masa nggak diutus? Kalau firmannya Tuhan nggak diutus, cemana kau? Coba aku tanya kalian. Firmannya Allah, wahyunya Allah diutus nggak ke dunia ini? Ditenteng-tenteng sama si Jibril dikasihkan ke Muhammad. Betul nggak? Gitu kan? Loh kok kaget kalian? Loh, wahyunya Allah, perkataannya Allah, firmannya Allah, bukannya diutus ke dunia? Ya kalau nggak diutus, mana mungkin kan sampai ke nabi kalian? Betul nggak? Loh kok kaget? Masalahnya perkataannya Allah kalian, perkataannya Tuhan kalian itu kan jadi buku, jadi hafalan, bukan jadi manusia. Kalau perkataannya Allah kami yang adalah Tuhan, ya ini menjadi manusia. Kalau Allah Bapa adalah Tuhan, maka firmannya Bapa sudah pasti Tuhan. Ya kali, oh Tuhan itu perkataannya nggak Tuhan. Iya kan? Kalau kalian baca di surat Toha ayat 14, firmannya Allah itu sudah mengaku bahwa sesungguhnya aku adalah Allah. Nih ya, nih saya bawa ya, firman Allah kok nggak Allah. Ini pengakuannya. QS Toha 14. Naik aja ke atas, serius. Nih. Nah, kalian nih sekolah ya, sekolah. Ini firman Allah tidak? Ini firman Allah tidak? Betul kan? Ini firman Allah nggak? Ini firman Allah tidak? Coba, trubek. Coba tengok sini. Ini firman Allah tidak? Apa kata firman Allah? Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tegakkanlah sholat untuk mengikutku. Loh ini firmannya Allah itu Tuhan. Nih, trubek. Nih, kau tengok ini. Ini firman Allah tidak? Loh. Jauh mana kalian? Sejak kapan firman Tuhan tidak Tuhan? Yesus itu Tuhan karena dia firman Tuhan. Nih ayatnya. Wahyu 1 ayat 8. Gimana kalian? Ya kan? Nggak paham mereka pun, kasihan kali. Nih, ini perkataan Tuhan Yesus langsung nih. Ya, kata Yesus ini, kata firman itu, ya kan? Kata Yesus nih, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Mau aku kasih transliterasinya dalam bahasa Arab. Nih, ya, alif wal ya. Tunggu ya, nih. Wahyu 1 ayat 8 dalam transliterasi
Arab. Nih, gimana kamu ini? Nih, ini kola al mawa al Allahu nih ya. Ana al alifu wal alia. Nih, ini Yesus itu mengaku dia adalah alif walia wal alia, al alifu wal alia. Oh, gimana ini? Yesus itu adalah firman Allah. Aku adalah alif dan ya. Tuh kata Tuhan Yesus tuh. Gimana kau? Masa? Iya kan? Jadi kalau ditanya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di Israel. Oh, belum lagi ya. Wahyu 1 ayat 17 ya. Mau kalian? Iya. Ayat 17. Oh, ada kali. Nih, kata Tuhan Yesus. Nih, gimana kamu? Ini perkataan Tuhan Yesus ini loh. Ya. Dikatakan ya, ana huwa al awalu wal akhiru. Oh my god. Ini perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus sendiri nih. Ana huwa al awalu wal akhiru. Loh, bukan dia. Bukan dia bilang dia, katakanlah dia, enggak, ana, ente. Gimana? Kalau dia sudah mengaku yang awal dan yang akhir, apakah ini bukan Tuhan? Siapa yang bisa mengaku sebagai yang awal dan yang akhir? Ana huwa al awalu wa al akhiru. Wih, kejam kali dunia ini memang. Jadi besok-besok jangan kau bilang lagi, oh Yesus itu kok manusia tapi kok ngaku Tuhan. Ya karena dia sebenarnya Tuhan yang jadi manusia. Itu, dia Tuhan yang datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Jadi kalau ditanya di mana Yesus mengaku Tuhan? Wahyu 1 ayat 18. Terlalu banyak sih ya. Kalau kata saya banyak sekali. Ya. Dalam relasinya kepada manusia, dia sering sekali mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Seperti itu. Ya kan? Sok atuh. Mau nanya lagi, boleh. Di sini tuh bebas, yang penting sopan. Gitu ya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 dia utusan. Boleh kali, ya kan? Coba, betul nggak dia ini utusan? Kita tengok dia utusan yang seperti apa. Dia itu kan firman yang diutus. Tadi udah saya bilang. Oke ya. Jangan lupa tag terus ya teman-teman ya. Nih, ya kan? Nih, kita lihat. Ini menurut kamu cemana dia? Disebut utusan atau gimana ini? Ini kan? Yohanes 5. Nih yang 4 ini baru mulai 5 nih. Ya, Yohanes 5. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Loh, kalau Bapa mencipta, anak mencipta dong. Ya kan? Ini gimana menurut kalian ini? Ya, dia nggak bisa melakukannya sendiri. Kenapa? Karena dia satu di dalam Bapa. Nih ya, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya sendiri, ya, segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi takjub atau heran ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ini jadi siapa menyembah Bapa, dia sudah menyembah anak. Siapa yang tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya.
Jadi apa yang kalian sembahkan kepada Sang Bapa, kamu sudah menyembah kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus satu di dalam dirinya. Gitu. Yesus punya Tuhan, dia Tuhan kok. Dia Tuhan, bukan punya Tuhan. Nah ini. Ya kenapa? Karena dia adalah firman nih kita baca ya. Jadi yang diutus itu apa sih Bun? Bukan kayak Musa. Bukan. Nih saya ajarin kamu ya. Yohanes 1. Nih. Aduh, nih. Ini sorry ya, udah agak jelek ya. Karena banyak belajar saya di sini. Ya, pada mulanya telah adalah firman. Tadi dikatakan Yesus adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Coba kamu bayangkan, kalau Allah itu kekal, maka Yesus yang adalah firman itu kekal. Oke, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia, nah, dalam firman, berarti Sang Bapa itu di dalam firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya, sebab Dia adalah sang terang. Ya, datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Jadi Yohanes ini diutus sama Yesus ya. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu. Jadi yang diutus itu terang, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Jadi sebelum Yesus menjadi manusia, dia adalah sang terang, karena Allah adalah terang. Ia, Yesus, telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, nih ciptaannya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Nah ini kalian ini manusia-manusia durhaka yang sudah diciptakan Yesus. Nih kalian tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini dia gongnya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal. Jadi firman ini dikatakan anak tunggal Bapa. Kenapa? Karena dia dikandung di dalam Sang Bapa dalam kekekalan, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, inilah dia yang ku maksudkan ketika ia berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini Nabi Yohanes saja sudah bersaksi bahwa Yesus itu telah ada sebelum dunia ini ada. Tuh, jadi kalian paham ya. Jadi Bun, Yesus diutus, iya. Yang diutus itu adalah firman, yang wujudnya adalah terang ini. Jadi sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah, dia adalah terang. Sebab Allah adalah terang. Nih ayatnya ya. Ayat yang mengatakan Allah adalah terang. Nih, kalian boleh baca 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 5. Bentar ya, aku pakai Google karena itu pakai pakai buku. Nih. Ya, inilah dan inilah berita yang kami dengar dari dia, kata Yohanes, yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, nah, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau Allah adalah terang, maka apa dikatakan? Yesus itu adalah Allah, karena dia terang. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Jadi sebelum Yesus jadi manusia, sebelum Yesus inkarnasi, sebelum Yesus dilahirkan melalui rahim Bunda Maria, dia apa Bunda? Allah. Dia adalah terang, sebab Allah adalah terang. Tafsir, orang tinggal baca letterlek kok tafsir. Arang kamu. Ini baca letterlek, nafsir. Gimana? Maaf, ini bukan mimpi, jadi nggak perlu ditafsir. Yang ditafsir itu mimpi. Maaf ya, Alkitab kami ini bukan Alkitab tafsiran, nggak usah ditafsir.
tafsir. Ya, dibaca aja lurus. Loh, jadi siapa Yesus itu? Dia adalah Allah. Wujudnya apa? Terang. Ini, jadi ini nggak usah ditafsir, dipahami. Oh, ditafsir, lo kalau mimpi. Nah. Ya, kalau kamu mengira ya perkataan Yesus itu perlu ditafsir, masalahnya perkataan Yesus itu nyata di hadapan Yohanes, Nabi Yohanes dan Rasul Yohanes. Mereka itu nggak lagi mimpi ketika Yesus mengatakan itu, jadi nggak usah ditafsir sayang, kecuali mimpi barulah ditafsir-tafsir, ya kan? Sesuatu yang ditafsir itu adalah sesuatu yang adalah mimpi yang tidak dapat kamu mengerti. Kenapa kamu butuh tafsir? Karena kalian tidak mau menggunakan akal kalian. Kalau kami orang Kristen dikasih Tuhan akal, kami gunakan akal kami, bukan menggunakan akal penafsir. Iya kan? Karena yang dikatakan Yesus langsung, dia langsung ke bangsa Israel. Semua orang Israel itu mendengarkan dia, jadi nggak perlu ditafsir kata-kata dia. Jelas kok, bukan mimpi. Dia mengajar bahkan. Ya, kalau dia mengajar, ngapain kamu tafsir-tafsir? Ngapain? Ya kan? Mana tafsirannya banyak yang beda-beda, bingung. Ini ya, mana original teksnya? Lah itu original. Itu original itu. Memangnya ada yang nggak ori? Memang ada yang KW? Loh, ini original ini. Ini asli bahasa Indonesia. Memang kamu mau bahasa apa? Loh, kami orang Indonesia kok minta kami bahasa Yunani. Kami nggak tahu bahasa Yunani. Emang kamu ngerti ijati bahasa Yunani? Memangnya ada yang KW? Pertanyaan saya, kalau kamu minta ori, emangnya ada yang KW? Gimana ini? Serius ya aku nanya, emangnya Alkitab ada yang KW? Tunjukin dong. Kitab oten, kitab apa? Nyolong kitab Yahudi. Lah orang Tuhan saya kemanusiaannya orang Yahudi. Loh, Rasul kami, Rasul Yohanes orang Yahudi, Nabi Yohanes orang Yahudi, Tuhan kami orang Yahudi. Cemana kami nyolong kitabnya Tuhan kami? Kok tuduh kami menyolong kitabnya Tuhan kami? Orang yang ngasih Tuhan kami? Serius kamu ngomong sebodoh ini? Kok ada orang sebodoh ini? Ibarat kata ya, orang saya di rumah, saya mencuri barang-barang yang di rumah saya. Ih, tololnya kamu. Kok ada orang goblok kayak kamu? Serius ya? Pertanyaan tolol dari mana ini? Kamu mungkin nyolong kitabnya orang Arab. Halo, selamat siang. Iya, silakan mau bertanya apa? Oh iya, kata Bunda, Yesus sama Bapak itu sama. Beda. Oh, beda. Iya, badanmu sama suaramu sama nggak? Bukan, gue tanya dulu maksudnya. Nah, itu apa? sama, analoginya gitu. Badanmu sama suaramu sama nggak? Bukan, gue kan tanya dulu. Coba jelasin dulu. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Itu beda namun satu. Namun satu. Ya iyalah, makanya Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Sebab firman itu satu di dalam Bapa. Roh Kudus itu satu di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 itu perkataan Yesus atau Apa tuh? Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Iya, perkataannya Yesus. Kenapa? Oh, gitu. Iya. Mau gini ya? Mau nebeng nabimu ya di kitab kami ya? Bukan, maksudnya kalau kamu Pasti kalau mau ngemis kamu ya? mengasihi Mau ngemis kamu sang akan penolong ya? menuruti segala perintahku. Iya. Toh? Kata Kenapa? kamu toh, perintah aku akan meminta kepada Bapa. Berarti Yesus sama Bapa kan beda nih, toh? Iya, beda namun satu. Memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang itu kan Bukan seorang, sang penolong. seorang Sang penolong. seorang penolong yang lain. Bagaimana dikatakan seorang kalau dia bukan orang? Yang maksudnya gue mau tanya seorang itu Bukan. Itu dalam arti yang sesungguhnya itu adalah sang penolong, bukan seorang. Itu parakletos, bukan perikletos. Masa kita pandai Sang penolong. Bapak Ibu protes? Itu sang penolong dikatakan, ini kan dibaca ya. Kan sini kan ditulis seorang nih. Kata seorang Bukan, kan sang manusia, kan? penolong, sang penolong. Itu bukan seorang penolong, sang penolong. Ya. Ya, kan itu Jikalau kamu mengasihi
mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu sang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu, Coba saya lihat kalau nih kan, jadi saya bacakan, yaitu roh kebenaran. Roh itu gimana dikatakan seorang? Otaknya lah. berarti Alkitab Bunda beda-beda ya. Nggak beda-beda. Nggak beda-beda. Ya, kamu nanya apa? Dikatakan kan? Yang mau kamu tanyakan apa? Ya, benar. Dunia tidak menerima dia. Nih, ayat 17-nya ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Baca dari pertama dulu. Baca dulu Ya, dari pertama dulu. itu dari pertama tadi. Kamu nggak dengerin, ya? Dunia tidak dapat menerima dia. Kalau kamu bicara terus nanti gimana kamu mau dengar? Diam ya. Nih, diam muncungmu. Dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu, Orang nih Bunda, di sini diam kan ya. ditulis Namun orang. kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Bagaimana? Bentar. Sekarang gini, Bang. Sekarang gini. Di sini kan tunggu bentar. Di sini kan kata seorang itu kan manusia, toh? Bukan. Terus siapa itu? Seorang itu siapa? Bang, dengarkan ya. Dia tinggal di dalam kamu. Bagaimana orang tinggal di dalam kamu? Tunggu, bentar. Tunggu, itu dikatakan sang penolong. Dan kamu kan kesini mau ngapain? Bagaimana orang tinggal di dalam kamu? minut. Biar kita jelasin dulu. Jangan kasih minut. Maksudnya yang gua Kamu bertanya atau menjelaskan? Kamu bertanya atau menjelaskan? Kok bisa kamu menjelaskan? Saya yang punya kitab. Anda waras. Ini saya mau baca sampai habis loh. Ya, dia tidak dapat dilihat dan tidak mengenal dia. Namun yang mengenal dia itu disertainya dan tinggal di dalam kamu. Bagaimana orang tinggal di dalam? Itu ayat 18-nya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu. Apa yang mau kamu tanyakan lagi? maksudnya gua tanyakan di sini, toh. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu siapa? Roh Kudus, sudah saya bilang sang penolong itu Roh Kudus. Ini dah dia ayatnya. Loh, ini ayatnya gitu. Yaitu roh kebenaran. Lo kok goblok? Maksudnya gua tanya sini seorang penolong itu siapa? Di sini kan Kok ketawa orang dibaca kok ketawa? Dia tidak bisa kau lihat sang penolong, udah dibilang. Ketawa kamu. Ya orang tolol kamu. Ini dia dibilang roh kebenaran. Tahu nggak roh? Roh itu bukan manusia, memangnya kamu roh. Udah di sini nih, ayat 17-nya. Yaitu roh. Kau berharap itu nabi kau? Ngemis. Sejak kapan nabi kamu itu tinggal di dalam rasul kami? Sejak kapan nabi kamu itu nangkring-nangkring di kepalanya rasul kami? Nabi kau ada apa 7? Hah? Gimana caranya nabi kamu itu masuk ke dalam Rasul Paulus? Itu udah dibilang rokok seorang sang penolong. Ngarang kamu, ngaco kamu. Udah, gue tahu lu ngemis nabi lu ada di sini. Yesus itu, ya kan? Nih, tapi nggak apa-apa. Nih bagus nih. kenapa kasih turun? Maksudnya kan Kenapa? Ada lagi? Kamu jangan ngeyel. Aduh, Mbak, jangan. Sekarang saya tanya, memangnya apa tujuan kamu? Bukan, maksudnya yang gua bertanyakan di sini kan ini. Aku ini kan siapa? Kata siapa aku ini? Yesus. Yesus kan. Nah, aku akan minta kepada Bapa lagi. Toh? Minta mana nih? Kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang ini siapa? Maksudnya jelasin dulu seorang ini siapa? Ayat 17-nya itu roh kebenaran. Kata seorang kan Tulisannya. kata seorang kan kata manusia ini sebagai Makanya manusia. dibilang itu bukan seorang, itu sang. Coba saya lihat di situ, beda sama Ya di sini. terserah, kamu baca aja di situ. Coba saya lihat situ kalau Oke, di situ. sekarang saya tanya, kamu maunya itu siapa? Penolong itu siapa? Maunya siapa? Coba tanya. Menurut kamu siapa kalau bukan Rasulullah? Berarti Yesus Allah dong, karena Rasulullah yang ngutus Yesus. Coba lihat. Terima kasih. Kan dikatakan aku akan mengutus. Berarti kamu sudah mengakui Yesus adalah Allah. Saya memang mau itu.
itu adalah Rasulullah Muhammad, berarti Yesus adalah Allah. Serius kamu? Kamu kemanapun akan kena, udah aku bilang. Kamu akan kena. Kalau kamu masih dengan kepedeanmu mengatakan itu adalah Muhammad, ya, kamu harus sembah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang mengutusnya. Saya memang sengaja naikin kamu. Gimana? Gimana? Kan yang ngutus siapa? Yang ngutus Yesus. Berarti nabimu yang ngutus tapi tunggu dulu. Ya, walaupun secara logika kamu mengatakan, ya, kamu maksa itu adalah nabi kamu, tapi ya, Tuhan Yesus itu nggak mau ngutus ya nabi yang menggoyang budak dirancang istrinya. Nggak mungkin Tuhan Yesus mau mengutus manusia busuk itu. Nggak mau. Tapi itu yang walaupun kamu akui Yesus adalah Allah ya, tapi Yesus yang adalah Allah itu tidak pernah mau mengutus rasul yang nengok anak kecil pengen diewe. Nggak mungkin Yesus mengutus rasul yang menjijikkan ya, karena di dalam perintah dan hukumnya Tuhan Yesus katanya jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu, itu hukum Taurat. Nggak mungkin Yesus mengutus nabi ya yang menginginkan istri mantunya untuk dijadikan istri. Kalau sempat Yesus ngutus rasul kayak gitu, keluar aku dari Kristen. Serius. Kalau sempat Tuhan Yesus itu ngutus rasul yang bulca, maaf, saya langsung ateis. Gimana? Ya kan yang ngutus katanya, nggak kamu percaya kan? Kan katanya Yesus gini, aku akan mengutus sang penolong kepada kamu. My God. Serius kamu? Oke. Dan satu lagi, kalaupun memang itu adalah nabi kamu, katanya dia datang dan keluar dari Allah, berarti rasul kamu Allah dong. Karena sesuatu yang keluar dari Bapa itu adalah Allah. Kamu mau bilang nabi kamu Allah? Serius? Yakin? Betulan? Loh. Pertanyaan saya, ya, ini ya, kita naikkan lagi ya buat lucu-lucuan ya. Ini kan dikatakan gini ya kan, ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Kutanya dulu, memangnya rasul kau itu nggak kelihatan? Hantu dong. seriusan ya, seriusan dikatakan ya kan, ya, sebab dunia tidak melihat dia. Berarti selama ini yang menggoyang budak itu siapa? Hantu. Oh my God, baby, seriusan? Yakin kamu? Terus katanya kan, ya, ia akan menyertai kamu. Kamu di sini adalah rasul. Sejak kapan nabi kamu menyertai Rasul Paulus? Sejak kapan nabi kamu menyertai Rasul Lukas? Sejak kapan ya nabi kamu menyertai Rasul Petrus? Sejak kapan? Ya kamu mah sampai meninggal aku bikin di sini, aku pijak-pijak kau. Iya kan? Ini katanya. Dan akan tinggal di dalam kamu. Terus gimana ceritanya? Nabi kamu ndelesep gitu masuk ke dalam Rasul Paulus. Gimana kalau dia masuk di dalam? Lah waktu menggauli itu budak gimana? Barengan sama Rasul Paulus gitu. Seriusan? Ya lagian suka banget lo nebeng sama kitabnya orang, udah nggak tahu malu gitu loh. Janganlah malu-maluin. Tapi serius ya, dunia tidak bisa melihat dia dan kamu tidak mengenal dia. Berarti kalian nggak ada yang kenal sama orang ini. Gimana ceritanya? Ya, aku akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sesaat lagi dunia tidak ada dan kamu tidak melihat aku. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus gimana? Nabi kamu di dalam Rasul? Gimana ceritanya itu? Gue penasaran. Ini nangkring itu ketempelan gitu. Kayak lagi begini tuh. Kalian tahu nggak film-film yang ketempelan di atas
alasnya itu. Jadi gimana istri-istrinya melihat dia? Katanya dia roh, ya kan? Dia nggak kelihatan. Jadi waktu jadi kalau dia roh nggak kelihatan, itu cacing Alaskanya goib gitu. Seriusan? Mana dibilang sang penolong, dia suka kali gue nebeng-nebeng. Cuma nah itu malu kan? Nah ini makanya udah aku bilang kalian itu harus malu di sini tuh. Kalau nggak sampai malu nggak akan puas aku. Makanya jangan pernah nebeng kitab gua. Kalau lu nebeng kitab gua kena lo. Yang mana lagi? Lu mau nanya yang mana lagi? Gua beri. Bujuk kagak kelihatan nenek. Tapi dilahirin. Tapi penasarannya ya, emang dia lahir di abad 1 ya? Serius? Ya. Nih ada akun-akun kotor nih, nggak usah saya naikin aja. Lo jual gue beli. Iya, ini tuh dari lama ya. Ini dari lama. Jadi kalau yang kayak gini tuh udah gue paham banget itu. Kalau udah bawa Yohanes 14, udah tahu banget gue larinya mau kemana. Ya, tapi ya itu tadi yang saya bilang ya. Kalau sempat Tuhan Yesus ngutus rasul yang ya kedemenannya itu adalah mengasah cacing Alaska, gua bakalan tinggalin Yesus. Serius. Iyalah. Kalau sempat Rasul Paulus saja itu bertobat loh. Ini malah jadi rasul, malah mengasah cacing Alaska hari-hari. Ih, gila, geli gue. Ih, serius, kalian kalau misalnya rasul kalian kayak gitu cemana weh? Mau kalian? Aku sih enggak ya. Aku mendingan jadi Buddha aku. Mending aku nggak kenal aku sama Tuhan Yesus. Kalau sempat dia ngutus yang ya Allah, nggak di otak gue ya, kaburlah kak. Iyalah, sempat dia ngutus yang kayak gitu, ya ampun, amit amit. Daud aja itu sama Tuhan Yesus, salam Bang Santoso, itu sama Tuhan Yesus itu sampai diancam kalau nggak bertobat, nggak ngaku dosa, ya kali dia mengutus yang kayak gitu. Ih, nggak lah say. Rasul Petrus langsung gini, ngeri banget cok. Rasul Paulus aja tiap hari, Tuhan kasihanilah, waktu digoyang, Tuhan kasihanilah. Nengok yang gitu tuh serem cuy. Ya ampun, ya. Besok jangan nebeng lagi ya. Ya. Ini makanya aku bilang, ini tuh sebenarnya sang penolong, bukan seorang penolong. Menjanjikan penolong, ini bukan seorang, karena dia bukan orang, dia bukan manusia. Ya kan? Dikatakan jelas dia di sini bukan manusia. Kalau kita lihat ya, ini paralelnya ya. Nih kan? Memang dia tulisannya di sini seorang, ya, tapi ini bukan seorang. Sang penolong, salah, ini salah. Karena dia bukan orang nih. Yesus menjanjikan penolong, ini sang penolong ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa. Ya, betul kan? Gwen L tuh. Versi BIMK cuman penolong KI ya. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu sang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh. Ini Roh. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia. Kamu mau bilang nabimu nggak kelihatan? Serius? Loh, iya kan? Karena dikatakan ya, dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu yang dimaksud ini rasul. Rasul. Nih. Dia ini bicara kepada rasul. Nih. Dia ini bicara kepada ini nih. Filipus sama rasul-rasul yang lainnya ini. Ini. Jadi jangan kamu kira gitu loh. Ya, dikatakan, sejak kapan dia menyertai Filipus, nabimu itu? Ya, namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Nih, ini bukan kamu Oten, ini bukan Oten ini. Bukan kita, bukan. Tetapi para rasul ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Berarti dia datang. Ya, dia mau pergi ke rumah Bapa dan dia akan turun kembali. Sebab aku hidup di dalam kamu dan kamu pun akan hidup. Oke, ini paralelnya di mana? Matius 16. Ya, ayat 25. Ini. Matius
Matius ya 16 ayat 25. Oke. Mana ya? Penolong. Tuh ya, aku akan mengutus. Ya, semuanya katakan akan tiba saatnya. Bentar. Yohanes. Sorry. Bentar ya. Ayat yang mengatakan, jikalau Roh Kudus kebenaran yang kuutus keluar dan datang dari Bapa, ayatnya di mana? Bentar. Yohanes 15, sorry. Ini masih di sama. Oh ini nih, masih sama. Nih, ini tadi kan Yohanes 14. Ini Yohanes 15 ayat 26. Nah, ini dia. Paralelnya itu ini, ya. Ketika penolong yang akan kuutus, nih kan, dia kan minta kepada Bapa nih. Ya kan? Penolong kan? Yesus menjanjikan penolong. Oke? Dikatakan di sini. Ya, ketika ini ya, ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini. Makanya saya bilang, kamu yakin mengatakan sang penolong itu nabimu? Maka yang mengutusnya adalah Yesus. Nih, kamu harus menerima ini. Gimana? Berarti Yesus adalah Allah. Mau kamu? Nah, jadi jangan kamu bawa ayat Alkitab kalau kamu nggak paham. Ini nggak ada Rasulmu di sini. Ya, penolong yang dimaksud ini adalah Roh kebenaran, udah dikatakan tadi nih. Roh kebenaran ini bukanlah nabi kamu. Karena kalau ini adalah nabi kamu, maka kamu harus mengakui Yesus adalah Allah. Karena Yesus yang mengutus. Begitu. Oke, berarti dia harus bersaksi tentang Yesus. Karena dikatakan apa? Jikalau penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti nabimu adalah Allah. Karena apa? Keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Nabi kamu itu bersaksi tentang Allah yang adalah Yesus. Kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Gitu. Oke. Nah, kalau kalian nggak ngerti ini ayat, ya mau kayak gimana dong? Gimana? Udah. Sekarang mau Roh penolong jadi nabi kamu. Nah, itu resikonya kamu harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Mau? Kamu pokoknya mau lari kemanapun ya, segala lini kamu akan hancur. Makanya jangan bawa kitab orang. Kamu pakai aja kitab kamu. Kamu kan udah punya buku fikih, kitab tafsir, sirah, hadis. Jangan nebeng lah sama kitab kita. Kenapa? Karena kitab orang yang Kristen itu cuman ini aja, ya kan? Nah, ini tulisannya para rasul ini. Ya maaf ya, lo memang udah lapuk, udah buluk ya, karena ya itulah belajar. Nanti kita beli lagi aja yang baru. Ini yang TB2. Aku dulu punya yang TB1, itu udah hancur total, udah merotoli ayat-ayatnya. Nih, korbannya udah hampir 3 nih. Jadi salah pengetikan mereka, mau nebeng, setelah nebeng mentok juga. Loh, orang jelas di situ katanya roh. Jadi itu memang bukan seorang, sang. Kita lihat dalam transliterasi ya. Transliterasi bahasa aslinya Yunani ya. Bentar. Yohanes 14. Makanya penting sekali kita itu harus menguasai kitab kita, teman-teman. Jadi biar mereka itu nggak asal-asalan. 16 ya. Yohanes 14 ayat 16 dalam transliterasi Yunani. Ini Parakleton. Nah itu. Ya. Kita kalau mau ke teks asli itu sebenarnya gampang. Ya, ini dia. Yohanes 14 ayat 16 ya. Dikatakan ya, kai ego eroteso ton patera nih. Ya, aku akan meminta kepada Bapakku, pater. Jadi bukan Allah. Ya, Bapa itu pater.
Jadi Allah kamu tuh nggak pernah disebut pater ya. Kai aloen parakleton dosei himin. Parakleton ini penolong ya. Hinane mimet himon eston ayona nih ya. Dikatakan apa? Ini nih. Kai ego eroteso ton patera, dan aku akan meminta kepada Bapa ya. Kai eloen parakleton, dan ia akan memberikan kepadamu penolong atau penghibur. Alos parakleton ini enggak ada ini. Seorang ini enggak ada. Enggak, karena dia bukan manusia. Roh itu bukan manusia. Gini ya. Jadi ini tidak benar dikatakan adalah seorang, karena arti dari alos parakleton itu adalah ini, penolong. Yesus juga disebut parakletos. Parakleton atau parakletos, kenapa? Karena Yesus ini juga yang menolong manusia. Ini ya, ini dikatakan parakleton yang berarti penolong, nggak ada seorang ini. Nih dikatakan nih, parakleton kai aloen, sang penolong gitu ya. Jadi nggak bisa, ini juga dalam terjemahannya ya, parakleton itu hanya penghibur saja. Ini bukan seorang, tidak bisa dikatakan seorang karena tidak menjadi orang. Itu Kristus itu disebut penolong juga, parakleton ya, tapi dia adalah manusia. Kenapa? Karena dia menjadi manusia. Itu ya. Seperti itu teman-teman. Parakleton itulah penolong tadi. Oke. Oke, ini kita naikkanlah orang ya. Halo Bang Lukas. Halo, penolong yang lain Bunia ya. Halo. Salam Kak. Salam. Kak, mau tanya, itu yang sehubungan Yohanes 14 ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan aku diam di dalam dia. Dilanjut. Dunia tidak mengenal, tapi kamu mengenal. Artinya nggak semua orang. Betul, enggak. Ini dilanjut di ayat yang ke-20. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, kamu ini siapa Kak? Rasul itu bukan semua orang ya. Ini kalau kamu baca ke Yohanes 14 di awalnya ini ya, ini dia berbicara kepada murid-muridnya. Nih, kan dia sebelumnya berdiskusi dengan Filipus. Gitu. Jadi ini tidak disebutkan kepada kita, enggak semua orang. Itu Bang. Oh itu Rasul, bukan Roh Kudus Kak. Kamu yang dimaksud itu adalah para rasul. Gereja itu dia pakai kata ganti orang tunggal. Kamu di situ kan orang tunggal kan? Iya. Karena gereja itu satu. Itu. Oh. Iya, gereja itu satu, nggak banyak. Makanya kamu di dalam aku di dalam kamu, itu jadi bicara tentang satu. Ya, selain daripada gereja, ya bingungnya gimana? Ini kan yang di ayat 20. Aku di dalam Bapakku. Aku di sini kan jelas-jelas ini Firman, Tuhan Yesus. Firman. Ya, berarti kan Tuhan Yesus kan. Ya, ini bicara keilahian. Aku di dalam Bapakku kan berarti Tuhan Yesus. Bapak. Dan kamu Ini bicara dia dalam kodrat ilahinya. Firman. Karena Bapak itu enggak, karena Allah bukanlah manusia. Kan itu. benar ya. Nah, Berarti kan firman di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. nah, iya, jadi Kamu gereja di dalam itu, aku. kamu itu adalah gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus. Itu. Jadi Ya, gereja benar. ini ya di dalam Yesus. Kenapa Yesus mengatakan aku di dalam kamu, itu merujuk kepada kita orang Kristen yang sudah ekaristi. Darah dan tubuh Kristus itu kan udah masuk ke dalam kita. Gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Ya.
Ya, terima kasih Kak, terima kasih. Sudah paham ya, karena waktu Yesus mengatakan dalam perjamuan kan, inilah tubuhku dan darahku. Kenapa? Bagaimana cara Yesus itu bisa masuk di dalam kita melalui sakramen ekaristi tadi? Dan kita di dalamnya Yesus, baptisan. Itu. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama, Tuhan memberkati. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa nabi kamu, misal kamu kan maksa, nabi kamu di dalam rasul, ya dipotong-potonglah nabi kamu, kami makan dulu. Iya kan? Karena Yesus mengatakan itu ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Inilah darahku yang diserahkan kepadamu ya, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Gitu. Jadi kalau mau di dalam kami ya kami harus makan dulu dia. Loh ini beneran makan bener-bener nyata di dalam loh. Kalau Yesus bilang roti adalah tubuhnya, cawan itu adalah darahnya, kan di dalam kita, karena di dalam itu tempatnya itu beneran di dalam. Ini bukan kata kiasan. Makanya disebut ini adalah misterion. Misterion itu adalah sesuatu yang rahasia. Misterion, rahasia kerajaan Allah. Secara rahasia kerajaan Allah yang tak tampak oleh mata kita, ya, itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Secara tampak mata kita atau secara akal kita, yaitu roti dan anggur. Gitu. Sama seperti ya waktu Yesus membangkitkan Lazarus secara tampak oleh manusia, tampak mata manusia, ya dia hanya berkata-kata mengatakan Lazarus keluar, tetapi secara rahasia kerajaan Allah, kuasanya itu menghidupkan itu. Allah itu bekerjanya seperti itu, karena Allah adalah misteri. Makanya kalau kalian baca di dalam Alkitab dikatakan apa? Rahasia kerajaan Allah. Loh, kalau kamu mau benar-benar dia itu di dalam para rasul, ya dikunyah dulu sama rasul. Harus benar-benar masuk. Nah inilah yang namanya kurban akal. Kurban itu benar-benar masuk akal. Karena apa? Dimakan. Sudah siap, dicincang-cincang. Kami telan. Nah itu, oke, ya di 1 Korintus 12 dikatakan seperti ini. Ya. 1 Korintus ayat 12 dikatakan seperti ini. Ini kalian boleh catat ya. 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nih ya, yang telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi kita semua yang dibaptis dalam Sang Tritunggal Maha Kudus, kita ini satu tubuh. Kenapa? Air baptisan itulah roh. Nih dikatakan ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh, kita semua diberi minum dari satu roh. Oh ini ya, kita semua nih telah dibaptis menjadi satu tubuh. Makanya kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Ya, air itu adalah roh. Makanya kalau kita baca di Kejadian, nih, kita baca Kejadian ini ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih, makanya kita dikatakan lahir dari roh, dari Allah. Begitu. Oke? Jadi nggak usah ditafsir, tetapi kita harus memiliki hikmat itu supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dalam Alkitab ini. Makanya nggak mudah untuk percaya Alkitab kalau kamu baca-baca aja gitu. Kamu butuh yang namanya guru untuk mengajarkan kamu apa sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan. Itu. Ya, kita ini harus menggunakan akal kita dan juga hikmat dari Allah supaya kita paham apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Oke, paham ya teman-teman ya?
Jadi kita ini, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, benar-benar di dalam. Begitu kamu dimasukkan ke dalam air baptisan. Contoh ya, nih contoh ya. Ini air baptisan, ini ada airnya ya. Ketika kamu masuk, nih, ketika kamu masuk, kamu benar-benar di dalam air baptisan itu, di dalam roh itu masuk ke dalam. Ya, ini. Masuk akal. Ini pasti akal. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Kamu di dalam air baptisan itu. Karena dikatakan kolam baptisan itu atau air baptisan itu adalah rahim ibu kita. Kalau air baptisan itu adalah rahim ibu kita, bagaimana rahim ibu kita itu? Pasti ada darah dan air. Makanya begitu seorang anak lahir, itu pasti air dan darah. Kalau ada rahim seorang ibu, nggak ada airnya, apa yang terjadi? Ada bayi di dalam rahim ibunya, terus rahim ibunya nggak ada air. Apa yang terjadi? Mati kan? Mati nggak? Nah itu, makanya kenapa kita semua itu dilahirkan dari baptisan. Mati, kalau udah nggak ada air lagi di dalam rahim seorang ibu yang mengandung. Ya, ini ayatnya di Yohanes 4. Dari Yohanes 4 nih, dari ayat 1 sampai selesai dia berbicara dengan Nikodemus. Nah itu, makanya di dalam Yohanes 4 dikatakan oleh Yesus apa? Kamu kalau mau masuk ke dalam rahasia kerajaan sorga, masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan. Loh, gimana kata Nikodemus? Gimana caranya aku lahir sudah setua ini, masuk lagi aku ke rahim mamaku? Yang dimaksudkan Yesus itu adalah kamu lahir melalui baptisan. Gitu. Jadi lahir baru, Bun. Iyalah, baru lahir, bukan lahir baru lahir. Kebalik. Begitu kamu dibaptis, kamu baru lahir. Bukan lahir baru lahir, kebalik. Gimana lahir baru? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesianya baru lahir. Karena baru saja kamu keluar. Lahir itu kan artinya keluar. Sebelumnya dikandung di dalam, keluar. Nah itu. Baru lahir yang benar, bukan lahir baru. Ini orang bule kali ya. Gitu. Nah, ini ya, nih yang tadi aku bilang. Jadi nggak ada kata seorang. Ini, aku mau buka ini. John 14 ayat 16. Ini dia. Ya. Jadi nggak ada. Dan aku akan meminta, ini bukan bertanya, meminta dari ayahku yang lain, yaitu penolong, pembantu ini, Parakleton. Nggak ada seorang, dia akan memberikan penolong, ya. Ini, itu. Jadi nggak ada ini, nggak ada dikatakan seorang yang tadi itu. Ya teman-teman, ini kalau kita lihat strongnya, ini strongnya itu dari ayat-ayat ini dari nomor-nomor ini. Jadi nggak ada, memang nggak ada seorang itu, nggak ada. Yang ada nih, Parakleton itu penolong atau pembantu, penolong yang lain. Ya, teman-teman ya. Begitu. Alright. Bunda, kalau sakramen tobat, apakah kita juga sama lahir baru? Yang namanya baru lahir itu dibaptis, sayang. Ya, baru lahir itu baptis. Kalau sakramen perminyakan ya, sakramen tobat itu apa? Pengakuan dosa. Ya, itu namanya kamu mengakui dosamu lain. Sakramen tobat itu apa? Pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa. Itu namanya kamu lagi mengakui kesalahan. Itu. Bahas Isra Mi'raj saja, Mbak. Enggak lah, itu bukan imannya Kristen. Ya, itu server sebelah. Gitu sayang. Ya, kelahiran. Thank you, Tuhan memberkati juga. Baru lahir ya, bukan lahir baru. Baru lahir. Gitu. Membersihkan diri. Bukan. Ya. Baptisan itu bukan membersihkan diri. Arti baptisan itu adalah menyatunya kita ya dalam kematian dan penguburan dan kebangkitan. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Enggak. Baptis itu definisinya bukan tobat.
Salah. Definisi baptis itu ini. Nih ya. Definisi baptisan itu nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis ya. Dibaptis itu dicelupkan, disatukan. Tadi kan baptizo itu kan gini. Nih, baptis itu ini. Nih, kamu telah dicelupkan, artinya disatukan. Itu, dimasukkan nih, dicelup gitu ya. Oke. Ya. Kamu semua yang sudah disatukan ya. Kamu telah disatukan dalam kematiannya. Kita disatukan dalam kematiannya. Makanya ketika kamu nyemplung, ini benar-benar ya. Ketika kamu masuk, kamu bernafas gak? Kamu dalam sekian detik nggak nafas, mati. Yang namanya nggak nafas itu mati kan? Kamu menahan nafas ya. Ketika kamu di dalam, kalau kamu dalam bluk bukan, kamu tahan nafas kan? Ketika ini, kamu benar-benar mati dalam sekian detik. Gitu ya. Nih, kita masuk lagi. Itu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Ini udah masuk ke dalam ini, dikubur itu ada liang kamu dimasukkan tuh. Nah, kamu anggaplah itu kamu yang dalam tuh. Kamu udah dikubur, ya. Dikatakan ini, ya kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, hidup yang baru bukan lahir baru ya, hidup yang baru. Hidup yang baru inilah yang namanya kelahiran. Hidup baru. Itu bukan lahir baru. Ya, baru lahir. Hidup kamu baru. Kenapa? Karena kamu baru lahir. Gitu. Jadi arti baptisan itu adalah menyatunya kita dalam kematian dan dalam penguburan dan dalam kebangkitan. Mana tadi? Nih. Kita itu di lahir barulah, baru lahir lah. Bu, anaknya sudah lahir. Iya, lahir baru. Bukan, baru lahir. Permisi Pak, suaminya kau telepon kan. Itu istrinya baru lahir anaknya. Baru lahir anaknya. Bukan lahir baru anaknya. Kembali. Ya, hidupnya baru. Hidup baru itu adalah lahir. No, ya. Sakramen tobat maksudku membersihkan diri dari dosa. Sakramen tobat membersihkan diri dari dosa. Ya kurban lah. Gimana mandi? Apa? Sakramen tobat itu apa? Serius nanya. Sakramen tobat itu apa, Nak? Dek? Apa? Sakramen tobat. Ini yang aku tahu nih sakramen ya, ada 7. Pertama itu adalah baptisan. Ini pintu gerbang pertama keselamatan. Yang pertama baptisan, yang kedua itu krisma. Begitu kamu keluar dari air baptisan, kamu diminyaki, dimateraikan dengan Roh Kudus. Sama seperti Kristus begitu keluar dari Sungai Yordan, Roh Kudus turun. Krisma itu artinya apa? Diurapi. Ya, sakramen krisma, baru ekaristi. Ekaristi, pengakuan dosa, sakramen perminyakan bagi orang sakit, keimamatan dan perkawinan. Ini hanya ada 7 sakramen ini. Ini semuanya ada di dalam Alkitab. Itu. Jadi yang mana? Yang tobat nih yang mana nih? Permisi Tuhan, saya mau tobat. Ngaku dosa berarti. Sakramen pertobatan berarti pengakuan dosa. Itu gimana? Syarat untuk perjamuan kudus seperti apa? Baptis. Harus dibaptis. Permandian. Permandian itu ya baptis lah. Sakramen baptisan itu adalah menyatunya kita dengan Yesus. Gitu ya. Sakramen tobat membersihkan diri dari dosa, mohon koreksi. Udah saya koreksi tadi, itu salah. Gitu ya. Beda ya, kami hanya baptisan dan perjamuan kudus. Ya. Gimana lagi aku bilangnya? Nah ini Kak Winter nih. Nih dia. Ya, sakramen baptisan, krisma, baru perjamuan kudus, perminyakan orang sakit, pengakuan dosa, perkawinan dan keimamatan. Nah, ini semua sakramen ini semua bicara tentang penyatuan kita
dalam Sang Tritunggal Maha Kudus. Nih, ini kita disatukan. Kita disatukan juga Krisma. Kenapa? Karena kita diurapi. Ya. Perjamuan kudus, dia masuk ke dalam kita. Kita makan darah dan tubuh Kristus. Perminyakan ini adalah untuk mengusir orang setan. Mengusir orang setan. Mengusir setan. Ini untuk orang sakit. Kalian boleh lihat di Matius ya. Yesus menyembuhkan. Nah, ini makanya perminyakan ini kesembuhan. Perminyakan orang sakit. Karena ya di dalam Alkitab dikatakan seperti ini, nih ya. Ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus setelah mengusir setan menyembuhkan. Ini kalian harus tahu. Nah, Matius 12 ayat 22 ya. Maka dia sembuh, dia mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Markus 1 ayat 32 sampai 34 ya, dikatakan ya, dia mengusir setan lalu menyembuhkan. Kenapa? Inilah dalam sakramen perminyakan. Jadi kalau ada orang yang sakit itu diminyaki sama imam. Nah, itu mengusir roh jahat yang biasanya kita ketempelan itu kan, pasti ada orang yang kerasukan itu. Lalu dikatakan setelah itu menyembuhkan. Makanya sakramen perminyakan inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ini dasar ayatnya. Ya, Yesus mengusir setan, ya, lalu diminyaki dulu itu, baru dia disembuhkan. Begitu. Permandian Ekaristi, pengakuan dosa bukan minyak suci ya, perminyakan orang sakit. Imamat perkawinan, ya itu dia. Aku masih bingung perihal puasa, jamnya mulai kapan buka puasa. Kan berpuasa itu 1 hari 1 malam. Ya, kalau puasa harian ya dimulai dari petang. Petang itu dari pukul 3 kakak. Ya, pukul 3 sore kita sudah mulai puasa, kita tidak makan sampai ya. Jadi agama itu adalah sejumlah aturan ya, aturan sistem kepercayaan. Ini kak, kita tuh harus paham dulu nih. Arti agama itu adalah sistem kepercayaan praktik yang mengatur hubungan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ya, mencakup nilai kaidah secara ritual untuk mencapai ini. Jadi kita bukan bicara tentang etimologi kata agama. Dengan agama, bukan. Agama itu sejumlah aturan, kak. Jadi kalau dikatakan sebenarnya manusia nggak butuh agama, berarti kamu nggak butuh Taurat, nggak butuh hukum. Ya, karena agama itu adalah aturan. Agama itu adalah sistem yang mengatur kamu. Loh, kalau kita tidak butuh agama, bagaimana kita bisa tahu Taurat? Karena Taurat itu adalah agama kita. Itulah sistem itu. Ya, kalau kita tidak butuh yang namanya sistem untuk mengatur kita, berarti kita ini ketemu babu kita goyang, ketemu bocil kita kawinin, ya, membun-bun. Iya kan? Karena hukum itu. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri yang memberikan aturan itu. Nih ayatnya. Ayat yang mengatakan Taurat ditambahkan karena banyaknya pelanggaran. Nah, kenapa ada hukum Taurat? Kamu bisa baca di Roma 3 ayat 19 sampai 20. Ya. Nih, ini biar kamu tahu alasannya kenapa harus ada Taurat. Karena ada pelanggaran. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin sedikit. Gitu ya. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini. Ya, jadi Taurat itu ditambahkan ya supaya kita ini mempersempit cara kerjanya dari dosa itu. Gitu. Dengan agama kita tahu ajarannya. Iya, karena dogma, bicara agama itu bicara dogma atau bicara doktrin. Yesus itu mendoktrina kita. Makanya dia dikatakan guru. Oke, Bun, salah satu ayat dari dogma mana, Bunda? 2 Petrus 2 ayat 1. Pengajaran. Doktrin itu adalah pengajaran atau dogma itu adalah pengajaran. Doktrin itu cara mengajarnya, dogma itu ajarannya. Begitu. Ya, banyak dosa banyak berkat, iya. Sekali-kali tidak demikian, ya. Begitu.
Apakah ketika juru selamat sudah datang, hukum Taurat sudah tidak sepenting dulu atau gimana? Juru selamat itu datang itu untuk menyelamatkan kita. Cara menyelamatkan kita ya itu dengan mengembalikan kodrat kita. Jadi Taurat itu adalah upaya yang dilakukan Allah untuk mengembalikan kita kepada kodrat kita semula, yang tidak syirik, yang tidak menyembah berhala, yang tidak berzina, yang sopan kepada orang tua, yang menguduskan hari Sabat, yang tidak menginginkan sesama. Nah itu gitu ya. Jadi kalau kamu bilang tidak sepenting itu, penting. Kalau Taurat itu tidak penting, ambillah golok, tarikan ke lehernya saudaramu. Hatiku tenang karena ada Yesus, damai-Mu meliputi seluruh diriku. Tak ada takut yang bisa menggangguku, karena Kau adalah Tuhan yang ku percaya. Hatiku tenang karena ada Yesus. Kau adalah pejuangku yang menang, selalu ada di saat ku butuhkan. Hidupku penuh damai karena-Mu. Damai-Mu yang lebih dalam dari pemikiranku,